Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman wa fahman, wa rizqan halalan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina, wa hlul uqdatan min lisanina yafqahul qawlina. Fafahamnaha Sulaimana wa kulan ataina hukma wa ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Allah yang menciptakan dan yang memiliki dunia beserta isinya. Allah yang menciptakan jin dan manusia, yang memilikinya dan yang mengaturnya, yang memberikannya pahala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan mengazabnya karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta beserta isinya. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Khalik. Allah adalah sang pencipta dan pemilik seluruhnya yang kaya raya. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi apapun kita. Insya Allah pada channel Khairul Sukses ini kita akan mengkaji, membahas, mentadaburi insya Allah tentang pepatah Arab. Sebagaimana artinya, bukan seorang dikatakan miskin karena tidak memiliki harta, karena tidak memiliki benda, tidak memiliki kekayaan. Tetapi seorang dikatakan miskin dikarenakan miskin ilmu dan miskin amal. Kalau sedikit kita merenung kata pepatah Arab ini, bahwasanya benarlah. Oleh karena itu, hakikat kehidupan kita adalah seluruhnya titipan dari Allah Jalla Jalaluh. Allah titipkan kita kekayaan harta benda. Dengan kekayaan itu, ada sebagian orang yang Allah angkat derajatnya, dan ada yang Allah titipkan dengan kekayaan itu, tetapi membuat dia semakin miskin. Miskin ilmu dan miskin amal. Hendaknya Allah Jalla Jalaluh jauhkan kita dalam kondisi ini. Kondisi miskin ilmu dan miskin amal. Tapi sebaliknya hendaknya ketika Allah Jalla Jalaluh titipkan kepada kita kesehatan, baik jasmani dan rohani, kesehatan akal fikiran, dan kesehatan harta benda, mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dan ridhonya Allah, sehingga kita gunakan seluruh fasilitas yang Allah titipkan kepada kita untuk memperkaya diri kita, memperkaya ilmu-ilmu kita, ilmu tentang keagamaan kita, ilmu tentang mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh, ilmu tentang membuat kita lebih sadar apa makna kehidupan kita, sehingga fasilitas yang Allah titipkan kepada kita membuat kita semakin kaya raya dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang pada hakikatnya itulah kekayaan sebenarnya. Sehingga
Itulah yang akan menemani kita kelak. Sebagaimana maknanya hadis Rasulullah SAW. Seseorang ketika meninggal dunia, ada 3 kondisi yang dia miliki. 2 kembali, sedangkan 1 hanya untuk dirinya. Apa itu yang 2? Yang pertama, harta bendanya dia tinggalkan kembali untuk anak dan istrinya. Yang kedua, anak dan istrinya kembali ke rumahnya. Sedangkan yang 1, ilmu dan amal solehnya, inilah yang dia bawa kelak di kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak, yang kaya raya, membawa amal-amal kebaikan kita. Yang inilah yang akan menolong kita kelak di kubur. Dan inilah kekayaan amal soleh, inilah yang akan menemani kita, yang setia dengan kita ketika kita kelak di kubur. Dan berikutnya juga akan kita bawa ketika kita di padang mahsyar. Dan insya Allah akan kita timbang pastinya di yaumil mizan. Ini adalah ilmu dan amal soleh kita yang akan senantiasa mengalir, akan senantiasa menemani setia di dalam kehidupan perjalanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kaya raya, kaya dengan ilmu pengetahuan. Seberapapun, seperti apapun yang Allah titipkan ilmu pengetahuan kepada kita, maka hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin. Kita gunakan untuk senantiasa mencari ridha Allah Jalla Jalaluh, untuk senantiasa mengikuti kalamullah Al-Quranul Karim, untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya, insya Allah. Sehingga kita benar-benar kaya raya secara ilmu pengetahuan dan secara amal soleh, insya Allah. Sehingga inilah kekayaan yang hakiki. Inilah kekayaan yang sebenarnya yang kita miliki. Harta yang kita berikan kepada orang lain, yang kita infakkan, kita nafkahkan di jalan Allah Jalla Jalaluh, itulah yang milik kita sebenarnya. Sedangkan harta yang masih tersimpan di ATM kita, mungkin di aset-aset kita, di tanah mungkin, di properti kita, di ruko-ruko kita, atau di kos-kosan kita, dimanapun harta, aset-aset kita yang kita simpan, itu belum tentu milik kita. Bagaimana supaya menjadi milik kita? Mari kita gunakan aset yang kita miliki, kita gunakan seluruh aset yang Allah titipkan kepada kita untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah, untuk senantiasa meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Rabb kecuali Allah. Untuk senantiasa menegakkan agama Allah, untuk senantiasa berjalan di jalannya yang telah digariskan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam kalamullah Al-Quranul Karim, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perbuatan beliau, perkataan beliau, dan ketetapan beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik, hidayah, petunjuk, dan rahmatnya. Apapun titipan-titipan Allah yang berupa harta, benda, kita gunakan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan keilmuan tentang agama kita, dan meningkatkan, memperkaya raya amal soleh kita, insya Allah. Sebagaimana doa Nabi Yullah alaihissalam, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi
auzi'ni an askuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah ya Rabb, jadikan seluruh nikmat yang Engkau titipkan kepada hamba ini ya Allah, nikmat kekayaan, nikmat harta benda, nikmat kekuasaan yang Kau titipkan ya Allah, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan mudahkan hamba ya Allah untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan wafatkanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Inilah hakikatnya, sebenarnya seluruh fasilitas yang Allah titipkan kepada kita untuk mencari kekayaan yang raya-raya, yakni amal soleh, amal-amal kebaikan yang senantiasa membawa kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa mengagungkan kalimat-kalimat Allah, untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Jalla Jalaluh, untuk senantiasa menyadari akan hakikat kehidupan kita, yakni di atas dunia ini ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Kita di dunia ini Allah ciptakan untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh sebanyak mungkin, sebisa kita, semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau Allah takdirkan kita sebagai seorang suami, bagaimana istri kita menjadi amal soleh kita, membawa kita ke surganya Allah. Kalau takdirkan kita sebagai seorang ayah, bagaimana anak-anak kita jadikan aset untuk senantiasa membawa kita dekat kepada Allah, untuk senantiasa mencari ridho Allah, sehingga membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah takdirkan kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana dengan kepemimpinan yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk senantiasa mengajak orang lain mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, sehingga amal soleh, amal-amal kebaikan inilah yang insya Allah yang akan menemani kita, yang akan setia kepada kita, yang akan membuat kita kaya raya yang hakiki, yang sebenarnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik, hidayah dan inayahnya untuk mampu melihat kebenaran yang benar itu benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya. Dan Allah mudahkan, bukakan pikiran kita, hati kita, lisan kita untuk mengetahui, memahami yang salah itu salah, sehingga kita mampu menghindarinya, menjauhinya, sehingga kita terhindar dari kesusahan-kesusahan karena kebodohan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita nikmat kehidupan di dunia ini dengan nikmat ilmu dan amal soleh. Dan Allah beri kita nikmat insya Allah dengan nikmat kubur, karena amal soleh dan ilmu yang kita kumpulkan hanya mencari ridho Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh kumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak mampu kita pikirkan dengan otak benak kita sekarang, yang belum terlintas oleh hati dan penglihatan kita, sehingga kita benar-benar menikmatinya insya Allah. Dan hendaknya Allah jauhkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, dan dunia ini dari seluruh mara petaka, dari seluruh kesusahan, kesengsaraan hidup di dunia ini, dan azab kubur. Dan insya Allah Allah jauhkan kita dari nerakanya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Kita tutupkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah alhamdulillah.